Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Aifa Privat kali ini akan membahas terkait dengan kesalahan-kesalahan mendasar yang kadang dilakukan oleh calon guru penggerak dalam menulis esai ya. Kali ini kan sudah masuk dalam pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-11. Sehingga ketika mendaftar itu kita sudah diminta untuk mengisi esai ya. Hari ini kita akan bicara hal-hal apa saja yang mungkin membuat esai itu memiliki nilai rendah atau bahkan membuatnya fatal menjadi tidak lulus ya. Nah, proses seleksi guru penggerak untuk angkatan 11 ya. Apa saja sih sebenarnya seleksinya ya? Seleksi yang pertama itu adalah menulis esai ya, saat ini ya, membuat esai ya. Ada sekitar 7 kompetensi sebenarnya yang dinilai ya. 7 atau 8 kompetensi yang dinilai. Kemudian kalau kita dinyatakan, teman-teman dinyatakan lulus esai, maka akan berlanjut ke simulasi mengajar ya. Simulasi mengajar ini sebenarnya bukan betul-betul hanya sekedar simulasi mengajar ya, tapi terdiri atas dua hal. Yang pertama simulasi mengajar, dan setelah simulasi mengajar itu ada sesi tanya jawab sekitar 5 sampai 6 menit. Kalau simulasi mengajarnya sendiri hanya berkisar sekitar 10 menit ya. Kemudian yang terakhir itu adalah wawancara. Nah, wawancara ini sebenarnya itu merupakan kelanjutan dari esai yang kita tulis ya. Karena pada saat wawancara itu kita akan ditanya pertanyaan yang sama atau soal yang sama dengan esai ya. Cuman ada beberapa hal yang ditambah atau kompetensinya ditambah. Kalau pada saat esai tadi hanya 7 kompetensi yang digali, kalau wawancara ada sekitar 9 atau 10 kompetensi ya. Sehingga sebisa mungkin itu teman-teman harus konsisten antara apa yang ditulis di esai dan apa yang ditulis di wawancara. Seperti itu ya. Nah, untuk itu perlu kita jelaskan dulu sebenarnya bagaimana cara mengisi esai atau menulis esai yang benar untuk proses seleksi guru penggerak ya. Dengan cara belajar kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul. Oke. Sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu ya, penilaian esai itu sama dengan penilaian untuk untuk simulasi mengajar dan wawancara. Masing-masing nilainya itu kecuali untuk yang simulasi mengajar itu tidak ada nolnya ya, yang ada cuma 1, 2, 3, 4. Nah, kalau esai dengan wawancara itu 1, 2, 3, 4. Nah, harapan kita teman-teman itu nilainya berada di sini. Ada di 3 atau ada di 4 ya. Meskipun ini sangat jarang ada yang 4 ya. Ini 4 ini adalah istilahnya luar biasa ya. Seperti itu ya. Oke. Kesalahan yang pertama adalah tidak mengerti bentuk jawaban yang diharapkan oleh penilai ya. Jadi penilai juga itu punya rubrik, yang rubrik itu isinya atau bentuknya adalah jawaban yang diharapkan ya. Nah, jawaban diharapkan untuk memudahkan penilai itu adalah dengan menggunakan konsep atau teknik STAR ya. Teknik STAR ini digunakan untuk esai dan juga wawancara. Esai dan juga wawancara ya. Sehingga sudah banyak sebenarnya beberapa video yang saya buat terkait dengan teknik STAR ini ya. Salah satunya bisa dilihat di deskripsi, nanti saya cantumkan link video terkait dengan STAR yang lengkap ya. Tapi secara garis besar STAR ini kalau saya tuliskan ya, STAR itu ada ST ya, kemudian ada A, ada R ya. Ini sebenarnya merujuk pada situation atau task ya. Kemudian ini adalah action atau tindakan ya. Kemudian R ini adalah result atau hasil ya dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan teknik atau konsep STAR ini ya dalam menulis esai? Maka esai itu selalu menanyakan terkait dengan, jadi kalau esai, yang dicari di esai itu adalah pengalaman kandidat ya, pengalaman kandidat ya. Nah, bagaimana cara menuliskan pengalaman kandidat itu? Dituliskan situasinya seperti apa
atau keadaannya pada saat itu ya, keadaannya. Kemudian dalam keadaan itu apa yang dilakukan? Dilakukan ya. Kemudian setelah melakukan itu bagaimana hasilnya? Nah, seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh asesor itu adalah teman-teman menuliskan situasinya seperti apa yang teman-teman lakukan, dan bagaimana hasilnya. Itu saja. Tidak usah terlalu panjang, ya, tidak usah terlalu panjang ya. Terkait dengan contoh-contohnya sudah banyak juga videonya ya, di wawancara PPG dan prajabatan itu banyak ya. Nah, sekali lagi wawancara dan essay itu sama ya, sama cara penilaiannya dengan STAR ya. Oke, itu yang pertama. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah tidak mengerti bentuk yang diharapkan. Bentuk diharapkan itu adalah bentuk STAR ya. Tapi teman-teman tidak perlu menulis startnya ini, actionnya ini, resultnya ini, tidak perlu ya. Langsung saja ditulis mengalir ceritanya gitu. Ya. Oke, kesalahan yang kedua adalah kandidat itu berteori, bukan menulis pengalaman ya. Sedangkan yang ingin dicari dalam ini itu adalah pengalaman. Jadi kita harus bercerita pengalaman, bukan berteori ya. Bukan lagi bahwa seorang pendidik itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Itu terus, itu terus, itu terus. Ya, jadi ini kalau kita berteori itu salah, ya. Karena prinsip dari penilaian esai, ya, prinsip dari penilaian esai itu adalah perilaku di masa lalu. Ini dalam hal ini adalah pengalaman, ya, digunakan untuk memprediksi perilaku di masa depan. Nah, ini tujuannya menilai pengalaman, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan berteori ya, jangan berteori, harus pengalaman real yang pernah dialami oleh kandidat itu sendiri ya. Karena kan pertanyaannya selalu begini, ceritakan satu pengalaman Anda ya, ceritakan satu pengalaman Anda. Selalu seperti itu pertanyaannya, ceritakan suatu pengalaman Anda. Kemudian pada saat itu apa yang Anda lakukan atau apa tindakan Anda, dan pada saat itu bagaimana hasilnya ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang benar adalah menceritakan pengalaman. Dan sekali-kali jangan pernah mencoba untuk mengarang cerita ya. Sedangkan diidentifikasi saja pengalamannya yang pernah ada, kan pasti ada pengalaman terkait dengan kompetensi yang digali ya. Pasti ada ya. Ini tadi yang kedua, kandidat berteori bukannya bercerita pengalaman. Nah, yang ketiga adalah bagian dari STAR tadi itu tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan maksudnya adalah setelah menceritakan STAR, ST-nya, situasinya sudah, setelah situasi, kan harusnya kita bicara action atau tindakan. Nah, ini tidak berkesinambungan, lain yang diceritakan di situasi, lain juga yang diceritakan di action. Kemudian setelah action, ini benar. Setelah action ini baru hasil. Ya. Nah, ini juga tidak berkesinambungan. Nah, harusnya ceritanya runut, ya. Harusnya ceritanya runut. Contoh misalkan ya, pada saat saya mengajar di kelas 10, kelas 12, saya diberitahu oleh siswa bahwa saya terlalu cepat dalam mengajar dan tidak pernah menggunakan media, misalkan itu situasinya. Nah, tindakannya harus lanjutan dari itu. Untuk itu saya belajar ya, terkait dengan bagaimana cara mengajar yang baik, melis apa-apa saja yang masih kurang, bertanya kepada rekan sejawat bagaimana cara mengajar yang baik dan seterusnya. Ya. Kemudian hasilnya, setelah bertanya-tanya itu tadi, hasilnya sudah memperoleh, siswa-siswa sudah mulai mengerti cara saya mengajar. Nah, begitu. Tapi tentu saja harus dibuat dalam kalimat yang lebih mengalir ya, tidak seperti tadi saya buat contohnya karena terlalu singkat ya. Dan yang paling penting adalah di tindakan ini harus jelas banyak yang dilakukan di sini. Tidak mungkin menyelesaikan suatu situasi atau permasalahan dengan satu tindakan. Jadi ini harus beragam tindakannya ya. Beragam. Ya, atau beberapa. Seperti itu ya. Ini adalah kesalahan yang ketiga ya, yang dilakukan oleh biasanya calon kandidat guru penggerak. Kemudian kalau ternyata sudah bercerita pengalamannya, tapi ternyata pengalamannya itu bukan pengalaman terbaru.
Ya, tapi pengalaman lama sudah 10 tahun yang lalu ya, guru yang sudah mengajar 15 tahun cerita terkait pada saat dia masih apa? Pada saat masih kuliah. Nah, itu sudah lama gitu ya. Jadi pengalaman yang diceritakan itu pengalaman terbaru. Terbaru dan hasilnya itu harus positif. Kalau hasilnya maksudnya positif itu berhasil maksudnya ya. Berhasil ya. Itu hasilnya positif. Setelah kita dapat menyelesaikan masalah yang ada itu intinya itu ya. Kalau terbaru yang saya maksud itu sekitar 2 tahun terakhir lah ya. Karena 2 tahun terakhir pasti ada situasi atau kendala tertentu yang Bapak Ibu kandidat hadapi ya. Ini adalah permasalahan yang keempat. Nah, ini yang keempat ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau ini yang salah, ini yang terjadi plagiasi ini, itu teman-teman bisa langsung dinyatakan apa istilahnya dikatakan gagal ya atau dinyatakan diberi nilai mati ya oleh si penilai ya. Nah, yang pertama adalah copy paste terlalu banyak ya. Copy paste terlalu banyak. Batas plagiasi atau kesamaan yang ditolerir itu ada 15%. Lebih dari 15%, maka itu langsung dicoret ya oleh asesor ya. Salah satu contoh yang membuat ketahuan ketika kita copy paste ya, itu biasa kalau kita copy paste itu biasa muncul simbol ya. Simbol seperti ini ya atau simbol seperti ini. Nah, itu harus diperbaiki ya. Boleh teman-teman sebenarnya mencari, siapa tahu tidak bagus menuliskan pengalamannya, ada di internet ada pengalaman serupa ya, tapi harus dibaca juga gitu ya. Jangan tinggal di copy paste. Kemudian, nah ini kalau mengopi dari website itu dibaca dengan baik ya. Biasa muncul baca juga dalam tanda kurung. Nah, ini kan jelas sekali ini copy paste ya. Nah, itu langsung dicoret saja itu sama si penilai atau asesornya atau diberi nilai 1 ya. Sudah pasti tidak lolos itu ya. Karena tidak kredibel ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan mesin artificial intelligence atau ChatGPT dan lain-lain ya. Ini penilai akan tahu ya. Penilai akan tahu ya. Dan terkadang membuat esainya itu terlalu panjang. Ya, esai jadi terlalu panjang. Nah, ini tadi sudah yang kelima ya. Ini adalah yang kelima, mana sih kursornya? Nah, ini sudah yang kelima ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, kesalahan mendasar yang dilakukan adalah panjang sekali. Itu karena pengantaran terlalu panjang. Ini biasanya terjadi karena tidak mengerti STAR. Tidak mengerti STAR, konsep STAR ya. Nah, di sini harus dipahami ya. Tidak perlu terlalu panjang pembukanya. Boleh ada pembuka ya atau pengantar, tapi jangan terlalu panjang karena yang dicari itu hanya ini. Hanya dicarinya STAR ya. Ya, ini reviewernya bisa kayak gini nih ya. Bisa koit juga ya. Penilai juga manusia yang bisa capek dan ketika dia capek, nah ini mempengaruhi mood. Pastinya ya. Mempengaruhi mood. Dan mood yang jelek bisa mengakibatkan nilai rendah. Baik, demikian video terkait dengan kesalahan-kesalahan mendasar yang biasa dilakukan calon guru penggerak dalam menulis esai, ya, yang kadang berakibat fatal membuatnya tidak lulus, ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Eva Privat, dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, dan komen serta share video ini agar banyak teman-teman lain yang bisa memperoleh manfaat dari video ini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.